Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus, Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Ini saja andalanku, jasa penebus hatiku yang hancur luluh. Buatlah sembuh. Yesus, Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Yesus, Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. We're on top of the world, and oh, it's a new sound that we're singing out. Everybody celebrate, 'cause we're living in the greatest days, lifting up the highest praise, 'cause you're worthy, oh you're worthy. Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Goal Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids,
ground, playground, fusion ground, fun sport, mesbah keluarga, fellowship, pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Goal CC, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Goal CC. Shalom. Haleluya. Seberapa dari kita yang hadir pada malam hari ini yang penuh dengan sukacita, boleh lambaikan tangan saudara? Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, kita minta pertolongan daripada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi kami Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat pimpinan, buat penyertaan, buat kasih Tuhan yang selalu mendahului setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih kami boleh tiba di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Dan saat ini Tuhan, sebagai rasa ucapan syukur kami, sebagai rasa terima kasih kami mau datang bawa hati kami. Kami mau datang bawa hati sebagai hamba di hadapan Tuhan. Tuhan yang jamah, Tuhan yang urapi. Biar anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, umat-umat pilihan Tuhan yang Tuhan pilih datang di tempat ini, boleh merasakan lawatan Tuhan, boleh merasakan lawatan yang daripada Tuhan, hadirat Tuhan nyata di tempat ini. Jamah setiap kami Tuhan, kami percaya kami yang pulang nanti tidak akan sama lagi ketika kami datang di tempat ini. Ini doa kami Tuhan, kami taruh ke dalam tangan Tuhan, ibadah ini mulai dari awal pertengahan hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Ku tetap cinta. Katakan ku tetap cinta kepadamu Tuhan. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku kan tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selalu. Berikan tepuk tangan saudara untuk Raja kita. Sama-sama dari awal. Katakan tetap cinta. Ini ungkapan hati kami. Tetap cinta padamu Yesus, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku kan tetap setia.
setiap hati umat-Mu Tuhan Yesus. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri buat setiap kami. Yes. Ku mau persembahkan seluruh kehidupanku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Raja kita. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia, oh padamu Yesus. Ini kami dengan segenap hati, ini kami dengan segenap jiwa, kami bawa cinta, oh padamu Tuhan, kami bawa setia, kepadamu Tuhan.
satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang jadi dasar hidupku. Yesus Tuhan, Yesus. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami, Tuhan Yesus, yang menjadi satu-satunya sumber kehidupan buat setiap kami. Satu-satunya yang menjadi harapan buat setiap kami, Tuhan Yesus. Satu-satunya yang menjadi dasar kami berbuat dalam hidup kami, yang kami andalkan dalam hidup kami. Jemaat Tuhan, pujian kali ini mengatakan, satu-satunya yang kuandalkan hanya Yesus. Satu-satunya yang kuandalkan hanya Tuhan Yesus. Mari, bukan hanya dengan kata-kata kita bernyanyi, tapi setiap pujian yang kita nyanyikan ini boleh menjadi iman kita, boleh menjadi dasar kita untuk hidup. Sama-sama jemaat Tuhan, satu-satunya yang satu-satunya Engkau, yes, sumber satu-satunya. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sambil bangkit berdiri, sekali lagi katakan pujian ini. Satu-satunya yang ku andalkan. Biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Jadi harapan kami, satu-satunya sama-sama. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Sekarang saatnya kami ingin memuji dan meninggikan nama-Mu. Jemaat Tuhan yang siap untuk meninggikan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Dan bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Menyambut Engkau di hati kami. Sebab Engkau baik. Yesus. Come on girls, sing it out. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih. Mari mengangkat tanganmu buat Tuhan. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Mari bertepuk tangan, meninggikan namanya, sebab Dia Allah yang layak ditinggikan. Lebih lagi kau katakan, dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih. Mari mengangkat tanganmu buat Tuhan. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Lebih lagi kau katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Yes Lord, ini pernyataan iman kami kepadamu, bahwa kasih-Mu tak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Come on go sisi, sambil mengangkat tanganmu kepada Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Berikan sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan kita. Saya percaya Dia Tuhan yang baik dalam kehidupan kita, amin. Kita mau lebih lagi bersorak bagi namanya. Sekarang saja Tuhan, kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu, sebab Engkau layak ditinggikan. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, firman-Mu Tuhan yang ku andalkan. Sama-sama katakan, aku percaya. Aku percaya. Dan ku berserah. Mari angkat tanganmu buat Tuhan. Rencana-Mu terjadi dalam hidupku. Yes. Kau genapi firman-Mu yang pasti, kekal selamanya. Sekarang saatnya
andalkan Tuhan yang kuandalkan. Aku percaya. Mulai katakan dan ku berserah. Dan ku berserah. Mari angkat tanganmu buat Tuhan. Rencanamu terjadi dalam hidupku. Kau firman-Mu yang pasti. Mari melompat bagi Tuhan kita. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji-Mu. Kau berikan, Engkau setia. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji kebesaran Tuhan. Kau berikan, Engkau setia selamanya. Sungguh Kau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau Allah yang kami andalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Oh Yesus Tuhan. Mari angkat tanganmu buat Tuhan kita sambil berkata pujian ini. Sama-sama katakan. Rencana-Mu terjadi dalam hidupku. Kau genapi firman-Mu yang pasti kekal selamanya. Lebih lagi kau katakan. Rencana-Mu terjadi dalam hidupku. Say. Kau genapi firman-Mu yang pasti kekal selamanya. Mari melompat buat Tuhan. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji kebesaran Tuhan. Kau buktikan Engkau setia. Kau buktikan Engkau setia. Kau buktikan Engkau setia selamanya. Sore-sore kemenangan hanya bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan katekismus. Kepada yang bertugas kami persilakan. Saya akan membacakan pembacaan katekismus kita pada minggu ini. Yang pertama, apa saja sifat-sifat Alkitab? Alkitab memiliki authority, 2 Timotius 3 ayat 16. Alkitab memiliki clarity, dalam Amsal 30 ayat 5. Alkitab memiliki necessity, dalam Mazmur 119 ayat 105. Alkitab memiliki sufficiency, dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Yang kedua, apakah pengertian dari Alkitab memiliki otoritas? Artinya bahwa semua firman dalam Alkitab adalah firman Allah. Barang siapa tidak percaya dan tidak mentaatinya, berarti tidak percaya dan mentaati Allah. Terdapat dalam Yohanes 1 ayat 1. Mari kita tenangkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ku hidup hanya karena anugerah. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat
mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Semua mengubahkan hidup kami, Tuhan. Sama-sama jemaat, Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku. Mari kita bangkit berdiri, katakan sekali lagi, Yesus mau harapan kami. Erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Menyanyikan pujian ini. Pegang, amin. Di luar kasih-Mu, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Sambil angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, Yesus, minta Tuhan pegang malam hari ini. Yes. Yes. Nyanyikan nyanyian pujian ini dengan sungguh-sungguh. Amin. Yes. Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan. Engkau alasan selama aku hidup. Sekali lagi, Engkau alasan. Engkau alasan selama aku hidup. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan ini. Amin, amin, amin.
Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu yang terjadi saat pujian penyembahan kami naikkan. Kami yakin Kau bertata di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan malam hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Berbicara kepada pribadi, setiap pribadi di tempat ini. Kami rindu akan firman Tuhan. Kami rindu akan makanan roh untuk rohani kami Tuhan. Kami yakin dan percaya malam hari ini Kau akan pakai hamba-Mu memberitakan kebenaran. Sehingga kami yang datang pulang dikenyangkan oleh makanan rohani yang sudah Tuhan Yesus siapkan untuk kami semua malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, pakai hamba-Mu, biar hamba-Mu berbicara dengan bahasa yang sederhana, sehingga mudah dimengerti oleh setiap anak-anak-Mu yang datang. Terima kasih Tuhan Yesus, tutup bungkus kami semua. Kami tahu ada kuasa kegelapan yang tidak suka firman-Mu disampaikan. Oleh karena itu, serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya pemberitaan firman ini. Jadi dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Kurang keras, sekali lagi, shalom. Baik, malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Judul yang diberikan seharusnya bukan saya ya, kalau di flyernya itu Pak Peter. Cuman karena Pak Peter pagi, kebetulan Pak Nikodemus Julistomo yang tidak bisa hadir, sehingga kami tukeran. Jadi malam hari ini bertemu dengan saya, minggu lalu bertemu dengan saya harapkan tidak ada yang bosan. Ya, yang setuju katakan amin. Baik, aminnya kurang keras berarti bosan. Gitu ya. Baik, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama bersungut-sungut versus bersyukur. Sama-sama katakan bersungut-sungut versus bersyukur. Nah, kenapa harus pakai versus? Karena kedua hal itu memang saling berlawanan. Kalau kita bersyukur, maka kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, maka pasti kita tidak akan bersungut-sungut. Sebaliknya, kebalikan dari bersungut-sungut adalah bersyukur. Seperti mata uang koin yang terpisah, yang memang tidak bisa ketemu, bersyukur-syukur dan bersungut-sungut. Ya, bersyukur dan bersungut-sungut, itu memang suatu hal yang memang saling kontradiktif. Satu sama lain. Kehadiran mengucap syukur akan menyingkirkan bersungut-sungut. Kehadiran bersungut-sungut akan menyingkirkan yang namanya bersyukur. Nah, kita akan belajar ada kira-kira 3 poin. 2 poin kita akan belajar dari perjanjian lama, 1 poin kita akan belajar dari perjanjian baru. Yang siap sama-sama katakan amin. Nah, tapi sebelum itu, kenapa kita wajib belajar tentang bersyukur dan bersungut-sungut? Tahukah engkau bahayanya bersungut-sungut itu apa? Saya ceritakan sedikit. Ya, bahaya dari bersungut-sungut adalah yang pertama. Bersungut-sungut itu bisa memunahkan satu generasi. Percaya sama saya. Karena nanti kita akan membaca bersama-sama bagaimana bangsa Israel dimusnahkan satu generasi karena dia bersungut-sungut. Ingat cerita tentang bagaimana mereka mau masuk tanah Kanaan, kemudian mereka mengirim 12 pengintai. Waktu 12 pengintai itu balik, 2-nya yang ngomong apa? Bilang kita bisa maju, 10-nya memahitkan. Kemudian mereka bersungut-sungut. Lah, setelah itu apa yang terjadi? Tuhan ngomong begini, semua satu angkatan ini yang lahir 20 tahun, yang umurnya 20 tahun ke atas sejak keluar dari Mesir, tidak akan menginjakkan kakinya di tanah Kanaan. Tulang belulangnya akan ada di padang gurun. Itu karena mereka bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu juga ada potensi orang, coba perhatikan, orang yang sering bersungut-sungut atau mengeluh, suatu saat dia akan memulai yang namanya pemberontakan. Karena biasanya bersungut-sungut itu, pemberontakan, spirit pemberontakan itu dimulainya dari spirit bersungut-sungut. Nanti baca. Ya, suatu kali bangsa Israel, sama di kejadian di bilangan ini, di kejadian waktu mereka mau masuk ke tanah Kanaan, 12 pengintai itu, ada orang yang mau begini, baiklah kita mengangkat, setelah mereka bersungut-sungut, mereka mengangkat pemimpin yang lain, selain daripada Musa, untuk kemudian apa? Lawan Musa kembali lagi ke Mesir. Itu bahayanya bersungut-sungut. Makanya kita mau belajar malam hari ini, kenapa sih seringkali kita bersungut-sungut? Nah, supaya kita mengerti alasannya. Setelah kita mengerti alasannya, maka kita bisa mengambil sikap apa yang harusnya kita lakukan kalau ini terjadi sama kita. Yang siap katakan amin. Oke, mari kita baca dalam Keluaran 15. Kita buka sama-sama. Keluaran 15. Keluaran ada di perjanjian lama, ya pinter ya, sudah mulai. Ya, puji Tuhan. Gitu. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27, saya jemput semua bangkit berdiri, kita akan membacanya secara bergantian. Saya ayat yang genap, saudara-saudara semua ayat yang ganjil.
Nanti ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Yang mengerti katakan amin. Ayat 22, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. 23. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? 25. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. 27 sama-sama. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Amin, silakan duduk. Berbagai orang yang membaca, merenungkan, dan memiliki kuasa apabila ia melakukan firman Tuhan. Nah, sedikit lagi berbicara banyak di bangsa Israel. Kita akan ambil 2 contoh. Bangsa Israel itu, ini adalah kali kedua, yang kita baca itu kali kedua mereka bersungut-sungut. Kapan mereka pertama kali bersungut-sungut? Kemudian, kalau kita mundur sedikit ke belakang, ada kejadian di mana mereka bertemu dengan yang namanya Laut Teberau. Waktu mereka bertemu dengan Laut Teberau, mereka juga mengeluh kepada Musa. Mereka juga bersungut-sungut kepada Musa. Mereka bilang, wah kalau begitu mending kami balik aja ke Mesir daripada kami mati di tepi laut ini. Gitu ya. Itu sungut-sungut yang pertama. Sungut-sungut yang kedua adalah mereka waktu ada yang kita baca tadi. Waktu mereka masuk ke tempat yang namanya Mara, bukan Mara ya. Mara, ini mirip-mirip Tamaris kalau enggak ya. Kok dipaksa gitu ya. Sampailah mereka ke Mara gitu ya. Nah, tempat inilah tempat kedua mereka bersungut-sungut. Tahu arti kata mau bersungut-sungut? Ngomel, mengeluh, ngedumel. Ya, enggak ikhlas. Ya. Beberapa terjemahan Alkitab itu menggantikan kata bersungut-sungut dengan kata marah. Jadi dia marah sama yang namanya Musa. Mereka ngomelin Musa. Nah, kenapa bangsa Israel waktu itu bisa bersungut-sungut dari cerita yang kita baca? Kenapa mereka bersungut-sungut? Karena begini, mereka sudah berjalan di padang gurun, sudah kehausan, dan mereka ketemu air. Tapi airnya tidak bisa diminum, karena dikatakan di sana pahit. Karena nggak bisa diminum, pahit, mereka kemudian mengeluh. Kondisi yang mereka temui yang harusnya ekspektasi mereka ketemu sama air, mereka bisa melepaskan dahaga, ternyata ketemu sama air malah nggak bisa diminum. Itulah kenapa mereka kemudian mengeluh. Ini yang terjadi sering sama kita. Kita sering kali bersungut-sungut, ngomel, marah. Kenapa? Apa yang kita temui tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya. Tapi sebagian besar di sini kalau main dating apps, ada yang main dating apps di sini? Nggak ketemu sesuai ekspektasi? Ada. Oh, cepat-cepat bertobat. Ya. Gitu ya. Dating apps kalau nggak ketemu malah menyembunyikan diri. Gitu ya. Nggak boleh. Perhatikan dengan baik-baik. Ya. Bangsa Israel mulai bersungut-sungut karena kondisi yang mereka temui tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya. Nah, mengapa nggak sesuai dengan ekspektasi? Nah, ini yang perlu kita malam hari ini pelajari. Perhatikan ya, begini. Sebenarnya mereka butuh air, tapi yang didapatkan air pahit. Ekspektasinya adalah mereka bisa minum, tetapi nggak bisa minum. Tahu nggak sebenarnya, kalau kita nanti baca ayat selanjutnya, di ayat yang terakhir tadi kita baca bersama-sama, ya, di ayat yang terakhir yang kita baca bersama-sama, dikatakan apa? Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Tahu nggak? Sebenarnya waktu mereka ketemu sama Mara itu bukan akhir perjalanan mereka untuk berhenti. Halo? Sebenarnya itu bukan akhir, mereka masih ada di pertengahan jalan. Mereka masih setengah perjalanan, kemudian ekspektasi mereka bisa minum. Nah, berapa lama, berapa juga dari kita anak-anak Tuhan
Yang sebenarnya kita belum sampai pada apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Kita masih ada di padang gurun. Mereka pergi tadi kemana? Ke padang gurun yang namanya padang gurun Syur. Mereka masih setengah perjalanan. Ya. Bisa dimunculkan ada PPT saya perasaan. Halo? Ada ayatnya. Coba buka Bilangan 15 ayat 23 sampai 24. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Lalu bersungut-sungutlah mereka. Nah, perhatikan, setelah ayat itu, di ayat yang terakhir mereka ketemu sama yang namanya Elim. Jadi ternyata tujuan mereka sebenarnya adalah ke Elim. Tapi mereka baru setengah perjalanan, mereka sudah mengeluh. Nah, berapa banyak kita juga melakukan hal yang sama. Tuhan belum selesai dengan hidupmu, tapi engkau sudah mengeluh. Tuhan belum selesai dengan apa yang mau dilakukan dalam hidupmu, engkau mulai ngomel. Dan ini terjadi, seringkali sama bangsa Israel terjadi juga. Nah, kalau kita ingat cerita, sebenarnya bangsa Israel itu dijanjikan Tuhan kemana? Ke tempat yang penuh akan susu dan madunya. Bangsa Israel dijanjikan, coba buka Keluaran 3 ayat 17. Jadi, aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Keluaran 3 ayat 17. Muncul gak? Oke. Ya. Itu yang mereka inginkan. Tetapi mereka apa? Mampir dulu di padang gurun. Nah, setelah melewati padang gurun mereka menemukan yang namanya Elim. Ya. Allah uniknya begini, di Kejadian 3 ayat 17 sampai 18, Keluaran 13 ayat 17 sampai 18, sebenarnya yang menuntun mereka ke padang gurun itu Tuhan sendiri loh. Bukan siapa-siapa. Kita baca Keluaran 13 ayat 17. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Perhatikan, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi perhatikan, Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Janjinya ke tempat yang penuh dengan susu dan madu, tetapi diputar sama Tuhan. Ya. Alasan pertama, kenapa engkau harus berhenti mengeluh? Kenapa Tuhan putar dia punya bangsa Israel ini putar dulu ke padang gurun? Karena Tuhan tahu. Dengar baik-baik ya, di ayat 18 yang tadi, ya, dikatakan dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel. Mereka itu siap berperang, tapi mentalnya mental budak. Tahu artinya? Seperti kalau kita bicara nafsu kuda, tenaga ayam. Ya. Oleh ini kebalikannya. Siap sedia berperang tapi mentalnya mental budak. Mental yang kalah. Nah, makanya Tuhan dia mau proses bangsa Israel, makanya dia putar balikan rencananya, dia pergi dulu ke padang gurun. Supaya apa? Supaya dilatih. Halo? Ternyata setengah jalan kita itu, proses yang kita alami itu adalah sebuah proses yang Tuhan kasih ke bangsa Israel dan Tuhan juga kasih kepada kita sebagai orang Israel rohani supaya kita, orang yang siap berperang ini, orang-orang yang harusnya punya mental, yang sudah punya intelijensi, punya keterampilan, bukan hanya cuma punya keterampilan tetapi punya mental-mental pemenang. Bukan mental-mental korban. Karena kalau kita lihat baik-baik, banyak sekali orang Israel, kita belajar minggu lalu tentang victim mentality. Victim mentality orang selalu mengeluh. Ya. Nah, Tuhan dia mau keluarkan ini dari bangsa Israel. Dan dia butuh padang gurun. Nah, seringkali juga kehidupan kita sama. Padang gurun menjadi sebuah proses buat kehidupan kita. Yang ngerti katakan amin. Supaya apa? Tuhan mau latih kehidupan kita. Supaya engkau dan saya menjadi pemenang. Yang ngerti katakan amin. Perhatikan baik-baik. Untuk disebut pemenang, kita harus ikut pertandingan, betul? Ada di sini penonton yang menang, yang jadi pemenang? Tidak pernah ada. Yang mau jadi pemenang harus ikut pertandingan. Nah, makanya peserta pertandingan adalah calon pemenang. Kalau nggak pernah ikut pertandingan, nggak mungkin bisa
menang. Kalau kita main bola, nonton bola, yang angkat trofi itu pemain atau penonton? Pemain. Ya. Nah Tuhan mau kita ikut bermain di dalamnya dan kita menjadi pemenang, bukan penonton. Makanya dia mau rubah dulu mental kita. Skill sudah ada, kemampuan sudah ada, kepintaran sudah ada. Tapi seringkali mental kita, mental pecundang. Makanya dia mau kasih geser dulu kita. Ya, kadang-kala itu. Makanya pernah lihat nonton bola, materi pemainnya bagus. Tetapi mentalnya mental kerupuk, ada? Seperti yang pakai baju merah biasanya? Enggak ya? Oh putih ya sekarang ya? Beda. Ya. Pernah ada yang lihat seperti itu? Materi pemainnya luar biasa, tapi begitu main, ya ampun mental mediocre. Ya. Jangan sampai kita seperti itu. Pintar-pintar, mukanya kelihatan dari sini aja pintar-pintar ini. Gitu ya. Mental-mental, muka-muka bureng semua, buru ranking. Ya. Tapi jangan sampai kalau kita mentalnya mental kerupuk. Kita mental korban, engkau gak akan jadi pemenang. Karena dibutuhkan mental pemenang untuk maju. Jadi sebenarnya bangsa Israel dibawa ke padang gurun karena mereka mau dilatih untuk mental, menjadi mental petarung, mental pemenang. Dan itu seringnya itu ada di tengah jalan. Mereka gak sadar bahwa mereka di padang gurun itu mereka di tengah jalan, bukan di akhir perjalanan. Berapa banyak juga kita begitu. Kita sebenarnya sedang ada di pertengahan jalan, kemudian kita mengeluh padahal Tuhan sedang membentuk kita. Makanya dengar baik, setiap kali kita bertemu dengan kondisi yang tidak sesuai ekspektasi atau padang gurun, sebenarnya engkau sedang di tengah-tengah perjalanan kok. Dan Tuhan mau latih engkau punya mental. Tuhan mau kuatkan mentalmu, Tuhan mau peras engkau sehingga engkau menjadi lebih murni. Ya, lebih mahal jus jeruk atau jeruknya? Halo? Jus jeruk kenapa? Karena dia diperas. Seringkali Tuhan juga mau kehidupan kita seperti itu. Bersungut-sungut akan membuat kita menjadi cengeng dan memiliki mental kerupuk. Ya. Stop mengeluh, stop komplain. Tuhan sedang butuh engkau, belum selesai, belum berakhir. Makanya selalu Yosua ngomong, waktu Yosua masuk ke tanah Kanan, Tuhan Yesus ngomong apa? Allah ngomong apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Malam hari ini, engkau yang sedang ada di padang gurun, yang Tuhan sedang proses engkau, tenang aja, kabar baiknya malam hari ini untuk kita semua, proses itu tidak akan menghancurkanmu. Dia akan membuat engkau semakin kuat. Dia akan membuat semua otot-ototmu semakin kencang. Dia akan membuat mentalmu bukan mental mediocre, kau akan jadi mental pemenang. Kau akan berjalan di atas rata-rata. Nah, Tuhan mau itu, itulah kenapa. Setiap kita ketemu dengan itu jangan mengeluh, jangan cengeng, jangan punya mental kerupuk, jangan bersungut-sungut. Tapi rubah mindset kita, bicara Tuhan aku siap engkau dibentuk. Aku siap dibentuk oleh engkau Tuhan malam hari ini. Apapun kesulitan yang kau hadapi aku tahu, pencobaan yang aku alami tidak akan melebihi kekuatan. Tadi sebelum ibadah ini, Pak Jimmy Talo yang bilang apa? Pencobaan yang kau alami adalah pencobaan yang biasa. Yang pertama tidak akan melebihi kekuatanmu, ia akan menyertai dan dia akan membuka jalan keluar. Kenapa? Karena Tuhan tahu itu untuk melatih mentalmu, melatih otot-otot rohanimu, supaya engkau semakin kuat dan engkau semua menjadi pemenang. Yang ngerti katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang kedua, mengapa bangsa Israel bersungut-sungut? Karena tadi ya, kondisi mereka yang tidak sesuai dengan ekspektasi, harusnya dibawa ke tanah Kanaan, malah ke padang gurun. Ya. Tahu nggak kadang-kadang, kalau kita baca, coba buka di Keluaran 13 ayat 17 sampai 18 yang tadi, buka lagi. Keluaran 13, 17, 18, perhatikan. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Perhatikan kata jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Yang kedua, perhatikan. Kalau engkau sedang diproses sama Tuhan, ya, atau kita sedang merasa hancur lebur, atau kita merasa sedang di tengah perjalanan, kadang-kala Tuhan sedang menghindarkan kita kepada sesuatu yang lebih buruk. Halo, lihat bangsa Israel, ada dua pilihan di sana. Melewati mana? Filistin atau melewati padang? Tuhan pilih padang gurun karena kalau lewat Filistin hancur lebur mereka. Seringkali
Tuhan izinkan kau di padang gurun yang saat ini kau rasakan. Bukan cuma sekedar membentuk. Tetapi mungkin dia menghindarkan kita dari kemungkinan yang paling buruk. Artinya sebenarnya Tuhan sedang tolong kita. Cuman kita kadang gak sadar. Halo? Kita gak sadar, kita mengeluh, kejadianku buruk sekali. Aku malang dan lain sebagainya. Padahal Tuhan sudah ngomong, kalau saya gak tolong kau lebih parah kok. Kalau saya gak tolong kau bisa lebih hancur daripada ini. Tapi kadang-kadang kita gak sadar diri. Kemudian kita komplain, kita mengeluh. Coba kalau misalkan ada orang kita tolong, ya, terus orang itu malah menyerang balik kita. Mau nolongin lagi enggak? Halo? Kan gitu kan? Bangsa Israel sudah ditolong sama Tuhan supaya enggak berhadapan sama bangsa Filistin. Di tengah jalan mereka komplain sama Tuhan. Sama yang nolongin mereka komplain. Nah kalau kita model tolongin orang model begini mau tolongin lagi enggak? Marah enggak? Untung Tuhan bukan kita, kan begitu. Untung Tuhan itu panjang sabar. Kasih setianya untuk selamanya. Makanya Tuhan mau tolong. Makanya dengar baik, kalau hidupmu sekarang sedang tidak dalam kondisi yang tidak enak. Jangan mengeluh, kalau engkau sedang di padang gurun. Itu semua Tuhan izinkan karena dia tahu ada yang lebih buruk yang bisa menimpa engkau. Tapi tangan Tuhan yang menolong hidupmu. Kadang-kadang kita nggak sadar itu. Ya. Kalau engkau mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasimu, berpikirlah bisa jadi Tuhan menghindarkan kita dari sesuatu yang lebih buruk. Sehingga kita bisa tahu Tuhan Yesus itu baik. Dia teramat baik buat kita semua, amin. Makanya apa yang tampak seperti penolakan dari Tuhan, bisa jadi itu perlindungan dari Dia. Halo, apa yang tampak penderitaan buat kita, bisa jadi itu perlindungan dari Tuhan. Kenapa? Saya mau kasih tahu. Setiap Tuhan jawab doa kita dan Tuhan pasti akan jawab doa kita. Entah itu jawaban ya atau tidak. Ya. Kecuali lagunya kan agak salah juga itu lagunya. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Maksudnya jawabannya ya. Gitu ya. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan selalu jawab doa kita. Entah itu jawaban ya atau tidak. Tapi dia akan selalu menjawab doa kita. Ya. Nah kalau jawaban Tuhan tidak, jawaban Tuhan itu di dalam jawabannya selalu melekat sifat-sifat Allah di sana. Apa maksudnya gini? Kalau Tuhan menjawab doa kita, dia akan melihat semuanya secara utuh. Dan di dalam keputusan jawabannya akan ada keadilannya, akan ada kasihnya, akan ada yang namanya kemahakuasaannya. Semuanya sifat-sifat Allah pada saat dia menjawab doa kita ada di situ. Ya. Makanya saat sesuatu yang tidak terjadi dalam ekspektasimu, bisa jadi Tuhan siapkan yang lebih baik. Atau Tuhan berikan sesuatu yang lebih menarik. Karena kenapa? Saya mau kasih tahu, engkau ini ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Ya. Yang paling tahu barang sesuatu yang baru atau ciptaannya adalah sesuatu barang adalah penciptanya. Sama seperti kita. Yang paling tahu kehidupan kita itu sebenarnya Tuhan, bukan kita sendiri. Cuman kadang-kadang kita sota. Ya. Kadang-kadang kita lebih tahu, lebih merasa sok tahu daripada pencipta kita sendiri. Padahal kalau kita mengakui Tuhan, Tuhan engkau pencipta saya, engkau yang paling tahu saya kelemahan saya di mana. Engkau yang paling tahu apa yang saya alami. Sehingga apapun jawaban doamu aku terima. Itu namanya tidak bersungut-sungut, itu namanya bersyukur. Ya. Kita mungkin semua malam hari ini tidak mengerti apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu malam hari ini. Karena Amsal 3 ayat 5-6 berkata begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita gak perlu mengerti. Ya, kita yang harus kita lakukan adalah mengakui Dia. Karena kita percaya sifat-sifatnya, kasihnya, keadilannya. Itu akan jadi jawaban doa kita. Ya. Bayangkan kalau Tuhan menjawab doanya orang lain, tidak mengikuti sifat-sifatnya. Ya, bisa jadi dunia ini chaos, bisa jadi dunia ini hancur. Ya, yang satu minta, misalkan ada 2 orang, yang satu minta, Tuhan aku pengen dia jadi jodohku. Orang yang ini minta ya Tuhan aku pengen ini jadi jodohku. Orang sebelahnya lagi, Tuhan aku pengen orang jadi jodohku. Kalau Tuhan kabulkan semua itu, yang terjadi adalah cinta bertepuk sebelah kaki ya. Halo? Tapi Tuhan punya keadilannya sendiri. Tuhan punya kemahakuasaannya sendiri.
Maka setiap dia menjawab doa, akui itu. Yang setuju katakan amin. Akui dia dalam segala lakumu, itu yang terjadi. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Karena kita bersungut-sungut, kita tidak bisa lihat sifat kemahakuasaannya. Kita nggak bisa lihat kemahaadilannya, kita nggak bisa lihat kasihnya. Nah, untuk kadang ya firman Tuhan berkata seperti apa? Sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih Tuhan. Kita tidak mengerti, bahkan kasihnya kita tidak mungkin bisa selami. Ya. Makanya kalau kita mau mengalami kasih Tuhan, kalau kita mau menyelami kasih Tuhan, dibutuhkan sesuatu yang namanya iman. Sama-sama katakan iman. Karena iman itu adalah area di mana kita tidak mengerti apa yang akan terjadi. Tapi kalau kita taruh di sana, iman itu akan bertumbuh, subur. Dan iman itu akan menghasilkan pengharapan yang teguh sehingga kita nggak akan mudah diombang-ambingkan. Ya. Kita semua mungkin tidak mengerti dan melihat apa yang sekarang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Tetapi saya jujur, saya mau kita semua percaya pada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah perlihatkan bukti cinta kasihnya kepada engkau dan saya saat dia mati di kayu salib. Makanya jangan taruh kepada Tuhan yang lain. Cukup Yesus saja. Kenapa? Dia sudah buktikan di kayu salib untuk engkau dan saya. Jadi apapun yang diberikan itu pasti baik adanya. Berhenti komplain, berhenti mengeluh. Seringkali yang kita anggap kehilangan, mungkin sebenarnya penyelamatan. Yang kita anggap penolakan, bisa jadi sebenarnya itu sebuah pelukan dari Tuhan. Halo? Bilangan 11 ayat 1 berkata begini. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Bersungut-sungut didengar sama Tuhan, langsung emosi Tuhan. Ya, emosi Tuhan gak kayak emosi kita. Emosinya kudus, karena sifat-sifatnya itu. Pada suatu kali, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka. Dan merajalela di tempat perkemahan. Aneh ya, Tuhan dengar orang bangsa Israel bersungut-sungut, langsung bangkit marahnya. Pernah bisa mengerti hal ini? Saya pernah mengerti. Satu kali yang tahu anak saya seperti apa, suatu kali saya sudah larang dia makan sesuatu, kalau tidak salah dia makan plastik. Waktu itu sedang mengerjakan sesuatu, tiba-tiba dia makan plastik. Dan itu tiba-tiba saya emosi tingkat tinggi. Itu emosinya sudah sampai di otak. Plek. Apa yang saya lakukan? Saya pukul Dev. Waktu itu nggak ada mamanya, kalau ada mamanya pasti kan saya takut duluan kan begitu ya. Ya. Waktu itu serius, saya betul-betul emosi, saya spanning, Dev itu, saya taruh dia di tempat tidur. Tahu namanya ditampeleng mulutnya, saya tampeleng dia mulutnya. Saya baru mengerti, kadangkala kita itu kalau ndablek begitu sama Tuhan. Tuhan sudah kasih yang terbaik, kita masih ngomel. Tuhan spanning, jebret. Yang kejadian bilangan yang tadi yang kita baca, itu yang terjadi. Halo? Makanya bahaya bersungut-sungut. Tapi saya mengerti perasaan Tuhan. Dia sudah kasih yang terbaik. Dia berikan yang paling baik dari yang terburuk. Tapi kita masih sering ngomel. Betapa kurang ajarnya kita, betul apa betul? Betapa kita nggak tahu berterima kasihnya sebenarnya. Orang yang bersungut-sungut, dia tidak pernah bisa berterima kasih sama kebaikan Tuhan. Jangan sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit baper. Padahal Tuhan sedang mengerjakan yang lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Tuhan sedang menghindarkan kita. Mungkin yang terjadi kita buruk, tetapi sebenarnya bisa terjadi yang lebih buruk. Malam hari ini dengar baik. Ini baru dari perjanjian lama, tenang aja, masih lama. Perjanjian baru masih ada. Ya. Hati-hati. Kita contoh dari perjanjian baru. Sebelum saya masuk ke situ, saya bilang, untuk kedua hal di atas tadi, Tuhan sedang bentuk kita jadi mental pemenang. Dan ingat yang kedua, ya, Tuhan sebenarnya menghindarkan kita dari yang lebih buruk. Makanya jawabannya cuma satu. Mazmur 118 ayat 1 berkata begini. Bersyukurlah kepada Tuhan. Apa penyebabnya? Sebab Ia baik. Halo? Kalau kita punya mindset seperti itu bahwa kita ada di padang gurun itu karena Tuhan Yesus baik. Kita ada di padang gurun karena Dia sebenarnya sudah tolong kita menghindari yang lebih buruk. Maka kita akan terus berkata seperti di atas. Bersyukurlah kepada sebab apa? Dia baik. Amin. Ini firman Tuhan yang ngomong.
Ya. Waktu firman Tuhan ngomong ini, buktinya adalah kasih Yesus. Yesus dikorbankan. Anaknya yang tunggal diberikan kepada kita. Dan saya tidak ragu kenapa. Tuhan yang saya sembah, dia sudah buktikan di kayu salib. Karena besar cintanya kepada kita. Ya. Kita lanjut lagi, perjanjian baru. Ada juga persungut-sungutan di perjanjian baru, ngomel. Kalau kita buka Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Matius 20 ayat 1 sampai 16 nanti dibaca di rumah ya. Minggu depan saya tanya. Oh enggak ya, kayak anak sekolah minggu. Ya. Matius 20 ayat 1 16 bercerita tentang gini. Jadi ada seorang yang punya kebun. Yang punya kebun ini bilang begini, saya akan cari orang-orang yang bisa bekerja di kebun saya. Jam 9 dia keluar, pokoknya dia bikin perjanjian. Setiap orang yang kerja sama saya akan kasih upah 1 dinar sehari. Terserah dia mau masuk jam berapa. Dia datang jam 9, ada orang disuruh kerja. Jam 12, jam 9, dan jam 5. Jadi dia keluar ke pasar, dapat orang jam 9, jam 10, jam 3, sama jam 5. Semuanya disuruh kerja. Nah waktu bagi gaji, ternyata dari kesemua orang itu, semuanya dapat 1 dinar. Termasuk yang baru masuk jam 5. Yang jam 9 itu iri sama yang jam 5. Kau kan baru masuk, saya enggak. Kalau begitu dia bersungut-sungut. Bersungut-sungut kenapa? Karena dia bilang, saya ini masuk jam 9, engkau enggak adil. Harusnya dia kan masuk jam 5, harusnya lebih sedikit dong. Nah itu ceritanya seperti itu. Tahukah engkau bahwa sungut-sungut, bersungut-sungut, ngomel, itu bisa terjadi karena ada iri hati dalam hatimu. Sama seperti cerita tadi, dia iri hati dengan yang masuk jam 5. Sungut-sungut bisa terjadi kalau engkau punya yang namanya iri hati. Iri hati itu bagaimana sih? Kita mulai bandingkan apa yang kita tidak punya dengan apa yang orang lain punya. Setelah itu mulai iri hati. Lalu kemudian bersungut sama Tuhan. Halo? Ini di perjanjian baru saya dapatkan kata ini, bersungut-sungut. Orang karena dia iri hati. Hati-hati dengan iri hati. Hati-hati dengan mulai membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Ada sebuah cerita. Storytelling lagi ya. Di sebuah lereng bukit yang hijau, subur. Hiduplah 2 orang petani. Ya. Namanya Pak Elias dan Pak Ruben. Tenang, saya tidak mengambil nama dari tempat ini. Biasanya mengambil. Mereka bertetangga. Mereka hidup berdampingan. Mereka terbentang hidup di bawah luas langit yang sama. Mereka menikmati hujan yang sama. Mereka menikmati matahari yang sama. Bahkan mereka berbagi jalan yang sama. Setiap pagi Pak Elias bangun. Dia bangun lebih awal, ia berjalan ke ladangnya sambil berkata, Tuhan terima kasih buat hari ini. Ajar aku setia menjaga apa yang kupercayakan. Dia sambil bernyanyi, dia menyiram, mencabut gulma atau yang sering-sering tumbuh, hama-hama padinya. Ya. Dia bernyanyi sambil bekerja, punya sukacita karena dia bersukacita, dia bersyukur. Memang hasilnya apa yang dia tanam tidak selalu sempurna. Dia seorang petani, waktu dia lihat ada yang sebagian rusak mungkin. Tanamannya tidak selalu sempurna tetapi dia bersyukur karena ia tahu bahwa tugasnya itu merawat bukan mengatur hasil. Dia seorang petani, ini namanya Pak Elias. Sementara itu Pak Ruben juga sama, dia juga bangun pagi. Tapi patut dia bangun pagi, dia tidak pergi ke ladangnya. Dia naik ke bukit kecil. Dia mengintip kebun Pak Elias. Ya, yang satu kerjakan kebunnya, yang satu ngintip kebun orang lain. Dan dia melihat di sana. Dan dia mulai berkata gini, kenapa pohon apel Pak Elias lebih besar daripada punyaku? Kenapa pohon jagungnya unggulnya lebih bagus? Kenapa Tuhan memberkatinya lebih daripada aku? Hari demi hari dia lakukan itu. Timbul yang namanya rasa iri, benci. Ia mulai membandingkan, lalu merasa kurang. Lalu apa yang terjadi? Dia menyalahkan Tuhan. Dia bersungut-sungut. Hatinya sudah enggak tenang. Ini Pak Ruben. Hatinya enggak tenang. Dia sudah kehilangan rasa syukurnya. Ia hanya melihat apa yang dia tidak punya. Dan lupa apa yang sudah ada di tangannya. Dia melihat orang lain. Sampai suatu malam dia tidur. Dan di mimpi dia bertemu dengan Tuhan. Tuhan tegur dia lewat sebuah mimpi.
Dalam mimpi itu Pak Ruben berdiri di ladang tandus. Tidak ada pohon, tidak ada buah. Dan dia menangis. Dan waktu dia ketemu sama Tuhan dia ngomong gini, Tuhan kenapa kau tidak berkati saya seperti Pak Elias? Kenapa kau tidak kasih saya panen yang melimpah seperti Pak Elias? Tuhan jawab apa? Anakku Ruben, engkau memiliki matahari yang sama. Engkau memiliki bentangan langit yang sama. Ya, aku sudah memberimu tanah yang subur. Tapi perhatikan yang kau kerjakan setiap hari. Hanya sibuk melihat milik orang lain. Sampai engkau lupa menyirami milikmu sendiri. Pak Ruben terperangah wasit. Dan dia kemudian bangun pagi. Dia menangis dengan sejadi-jadinya. Dan untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, ia menunduk di tanah kebunnya sendiri. Dan dia melihat ada benih yang masih bisa dia tanam. Dia mulai menanam benihnya, dia mulai fokus pada ladangnya sendiri. Berkat itu tumbuh di tanah hati yang dirawat dengan rasa syukur. Dan hati yang penuh dengan rasa syukur tidak punya tempat yang namanya untuk iri hati. Yang ngerti katakan amin. Mulai sekarang, apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu mungkin tidak sama dengan orang lain yang punya. Tapi kalau itu Tuhan percayakan dalam hidupmu, memang itulah kapasitasmu. Ingat perumpamaan tentang 5, 2, dan 1 talenta? Tuhan memberikan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Enggak perlu lihat kapasitas orang. Apa yang kau miliki dalam tanganmu, kerjakan itu. Enggak perlu berbuat sebanyak orang lain. Tetapi yang penting kau kerjakan, Tuhan akan berkati. Yang ngerti katakan amin. Kalau engkau berkati, engkau kerjakan, maka enggak akan ada namanya ruang untuk iri hati. Maka yang ada ruang adalah untuk ucapan syukur. Ya. Galatia 6 ayat 4 berkata, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Mulai malam hari ini, engkau yang suka ngintip-ngintipin IG-nya temanmu, yang sudah pergi ke luar negeri, yang sudah pergi kerja kemana-mana, enggak perlu. Tuhan sudah siapkan yang lebih baik asal kau kerjakan kebunmu sendiri, yang ngerti katakan amin. Kau kerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Maka enggak akan ada lagi namanya iri hati, dongkol, kemudian marah-marah, mengeluh sama Tuhan. Obatnya cuma satu, bersyukur. Karena Tuhan itu adil. Kalau dia berikan yang satu-satu, yang dia berikan yang lain 2, dia yang berikan lain 5, itu keadilannya. Dan Tuhan tidak mungkin pernah salah. Dia tahu kapasitas kita, dia tahu kemampuan kita, dia tahu kapabilitas kita. Yang ngerti katakan amin. Mazmur 7 ayat 8 berkata begini, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Keadilannya. Jadi stop berpikir bahwa hidup itu tidak adil. Hidup itu selalu adil buat engkau dan saya. Setiap engkau bisa melihat pekerjaan tangan Tuhan, kau kerjakan bagianmu, Tuhan akan berkati engkau lebih daripada yang lain. Halo? Stop berhenti kita melihat orang lain. Ya. Para pemain musik saya panggil ke depan. Rasa iri membuat kita selalu merasa kurang. Tetapi rasa syukur membuat apapun yang sedikit terasa cukup. Yang mau katakan amin. Kita sudah belajar malam hari ini. Ingat, kalau engkau di padang gurun, itu bukan akhir perjalanan. Tuhan sedang melakukan sesuatu. Kalau engkau di padang gurun, bisa jadi Tuhan sedang menghindarkan kepada engkau sesuatu yang lebih buruk. Dan engkau harus bersukacita, bersyukur karenanya. Yang ketiga, berhenti iri hati melihat kehidupan orang lain. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, kerjakan itu yang menjadi bagianmu. Maka Tuhan akan berkati engkau dengan limpah. Karena Tuhan tahu seperti apa kapasitasmu. Yang mengerti katakan amin. Cuman kadang-kala kita tanda kutip tidak tahu berterima kasih. Berkali-kali Tuhan sudah tolong, berkali-kali Tuhan sudah berkati kita. Tapi seringkali kita tidak tahu. Karena kenapa? Yang kita keluarkan pertama kali bukan rasa syukur, tapi mengeluh. Ya. Apa yang kita keluarkan pertama kali kita ngomel-ngomel. Apa yang kita keluarkan pertama kali kita nggak mengucap syukur. Malam hari ini saya tidak tahu apapun keadaanmu. Tuhan sedang proses engkau dimanapun. Tapi malam hari dengar baik. Tuhan belum selesai dengan engkau. Dan Tuhan akan selalu menolongmu.
Karena setiap kali pencobaan yang kau alami, dia selalu siapkan jalan keluar. Maksudnya apa? Supaya engkau menjadi memiliki mental pemenang. Bukan mental mediocre. Bukan mental kerupuk. Bukan mental yang mau terus disuapin. Tutup Alkitabmu, kita bangkit berdiri. Dasarnya apa ini? Hah? Di. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya. Ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Katakan, berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Malam hari ini kami menyanyikan pujian ini. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sedih. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Berapa banyak malam hari ini yang kau merasa Tuhan kayak gak hadir dalam hidup? Saya mau kasih tahu, Tuhan hadir ada di sana. Tuhan hadir dan lihat semua persoalanmu. Tuhan hadir dan lihat semua pergumulanmu.
Dan Tuhan tidak tinggal diam. Dia sudah melakukan hal yang banyak. Kita yang gak tahu. Berkali-kali dia tolong kita. Dia mau kasih tahu, aku sudah menolongmu anakku. Tapi seringkali kita karena sering lebih banyak ngomel. Kita gak pernah bisa mengucap syukur, gak pernah bisa lihat apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Untuk Tuhan kita Tuhan yang baik, amin. Karena saya tahu, saya pun sering begitu. Karena kita itu seringkali ngomel-ngomel terus sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah ngomong, anakku aku sudah tolong kamu banyak sekali. Kita kayak orang yang gak tahu diri. Tapi karena Tuhan kita Tuhan yang amat baik. Dia terus tolong kita. Dia terus mampukan kita. Buktinya apa? Engkau ada hari ini. Itu pertolongan Tuhan. Engkau masih bisa bernapas. Engkau bisa menikmati. Yang sekarang kau miliki itu bukti pertolongan Tuhan. Karena saya kasih tahu, tanpa pertolongan Tuhan, keadaan kita bisa lebih buruk. Maka berhenti mengeluh. Berhenti komplain sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan, Tuhan ini hidupku Tuhan. Kalau aku mau dibentuk, bentuk aku sesuai dengan rencanamu. Kalau Tuhan mau, ayo Tuhan. Aku tahu Engkau sudah menghindarkanku dari apa yang lebih buruk yang terjadi. Malam hari ini, mari kita berhenti mengeluh sama Tuhan. Tuhan mau bentuk engkau menjadi mental pemenang. Tuhan mau bentuk engkau menjadi generasi terang. Yang kau dihormati oleh Tuhan dan dihormati oleh, berkenan kepada Tuhan dan dihormati oleh manusia. Kau sudah punya kemampuan, kau sudah punya kepintaran, kau sudah punya skill. Tapi kau harus memiliki mental pemenang. Mental pemenang tidak pernah mengeluh. Mental pemenang tidak pernah komplain. Mental pemenang tahu yakin sebab Tuhan itu baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya. Apapun yang dilakukan dalam kehidupan kita baik adanya. Yang mengerti katakan amin. Mari angkat kedua tanganmu. Sama-sama katakan. Berkali-kali kau menolong. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami tidak mengerti setiap kali kau menolong. Dalam rasa sakit engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali kau menolong. Amin, amin, amin. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap engkau ada. Yesus setia. Biar jemaat Tuhan saya nyanyikan pujian ini. Berkali-kali. Berkali-kali kau menolong. Amin. Berkali-kali kau kuatkan. Amin. Yes. Izinkan malam hari ini saya bernyanyi. Dengar baik-baik perkataan Tuhan. Berkali-kali ku menolong. Berkali-kali ku kuatkan. Dalam rasa sakitmu aku ada. Aku setia. Berkali-kali ku menolong. Berkali-kali ku kuatkan. Dalam lembah gelap aku ada. Aku setia.
angkat kedua tanganmu. Katakan berkali-kali kau menolong. Yes. Amin, amin. Ampuni kami Tuhan yang gak tahu diri ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami seringkali tidak tahu diri Tuhan. Amin. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni setiap kami itu. Malam hari ini mau gak kita minta maaf sama Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan. Kami seringkali gak sadar Engkau sudah tolong kami banyak kali. Engkau sudah menguatkan kami banyak kali. Tapi yang kami keluarkan kepadamu hanya keluhan. Hanya bersungut-sungut di hadapan-Mu Tuhan. Padahal begitu baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Ampuni kami yang kami tidak sadar betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Betapa Engkau setia dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami kurang bersyukur di hadapan-Mu. Ampuni kami gak bisa melihat apa yang kami miliki dan selalu melihat apa yang orang lain miliki. Ampuni kami Tuhan kalau kami selalu iri hati sama orang lain. Sehingga kami mulai komplain sama Engkau. Ampuni setiap kami Tuhan. Malam hari ini kami memulai hidup kami yang baru dengan selalu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kami memulai hidup kami yang baru dengan kami mau tunduk bersyukur kepada Tuhan pagi, malam kami mau bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Mu. Karena kami tahu Engkau Allah yang baik. Kami tahu Engkau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami. Sekarang kami malam hari ini kami tahu Tuhan. Bahkan saat kami tidak merasakan Engkau pun Engkau ada bersama dengan kami. Pada saat kami mulai merasa seperti ingin mati rasanya, kami tahu Engkau ada bersama kami dengan di sana. Haleluya. Ampuni kami. Kali kau mulai renungkan berapa banyak Tuhan tolong di hidupmu. Berapa banyak Tuhan sudah tolong kehidupanmu dan kau lupa bersyukur. Mari kau mulai angkat suaramu katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mulai katakan terima kasih Tuhan sebagai bukti ucapan syukurmu. Yang mungkin kita lalai lakukan beberapa waktu yang lalu. Mari angkat suaramu sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur Tuhan buat pertolongan-Mu. Buat kasih setia-Mu yang kami tidak pernah tahu. Mungkin kami tidak pernah merasa ditolong, tapi kami yakin Tuhan sekarang kami mengerti. Bahkan dalam keadaan terburuk kami pun Kau tetap menolong kami. Pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Mari kau mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih. Katakan terima kasih. Terima kasih. Ucapan syukurmu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, katakan terima kasih. Amin. Bukan hanya karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu. Mari sambil angkat kedua tanganmu. Terima kasih sama Tuhan.
Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes, katakan terima kasih. Yes, terima kasih. Hanya Tuhan buat hidupku sekarang. Mari kalau lebih sibuk tunggu lagi. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan malam hari ini. Sama-sama katakan terima kasih. Yes. Katakan terima kasih. Yes. Terima kasih. Hanya buat hidupku sekarang. Selamat, katakan terima kasih. Terima kasih. Yesus, dari hatimu ngomong terima kasih. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih. Yeah. Yesus. Hanya anugerah-Mu. Ku kan memuji-Mu. Ku kan memuji. Dengan ucapan syukur kami kau memuji-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan ku kan memuji-Mu. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Malam hari ini Tuhan, kami dibukakan kembali Tuhan. Bahwa betapa setianya Engkau dalam kehidupan kami. Betapa terus Engkau menopang kami dalam kehidupan kami. Sehingga harusnya tidak ada tempat buat kami bersungut-sungut di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada tempat kami untuk tidak kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Mulai malam hari ini kami mau memulai hidup kami dengan selalu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kami yakin bahwasannya untuk selamanya Engkau baik dan Engkau tetap setia. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat firman-Mu yang Engkau sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Na 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 na. Sama-sama katakan. Na 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 na. Yuk, sama-sama satu hari. Na 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 na. Na 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 na. Hallelujah.
Terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh Kak Esra. Yang merasa terberkati oleh firman Tuhan boleh lembahkan tangannya. Haleluya. Di depan saudara sekalian telah tersedia amplop. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Persembahan akan dimulai dari sebelah kiri saya, tengah, kemudian disusul sebelah kanan. Tapi sebelum dari itu, mari saya undang saudara sekalian. Kita angkat amplop persembahan kita. Dan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan kami yang baik, kami ada sampai hari ini Tuhan. Semua tidak luput dari kebaikan-Mu dan dari penyertaan-Mu. Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian kecil dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang disampaikan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Pastor Esra, kiranya ia semakin diberkati dalam keluarga, pelayanan maupun pekerjaannya. Tuhan, kami semua yakin dan sepakat Tuhan bahwa kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan selalu mendahului dari apa yang kami berikan. Oleh pada hari ini Tuhan kami ingin memberi dengan hati yang tulus dan hati yang penuh sukacita. Kiranya apa yang ditabur di tempat ini Tuhan dapat menjadi pelebaran kerajaan firman-Mu. Inilah menjadi doa kami bawa dalam nama anak Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya mari kita katakan. Amin. Selamat memberi Tuhan Yesus memberkati. Angkat tangannya, katakan. Mengangkat tanganku, sorak-sorak lagi kebaikan-Mu. Say, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Jemaat yang telah memberikan persembahan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Aku memandang wajah-Mu, bersuka di depan, sambil menceritakan kasih-Mu. Mengangkat tanganku, bersorak-sorak lagi kebaikan-Mu. Say, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, kasih setia-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang sampai selamanya. Amin. Mari sama-sama kita katakan. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah.
baik, kasih setiamu tak. Ulangi lagi sama-sama kita katakan. Sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepakan. Kepada multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Mari belajar firman Tuhan bersama pada pendalaman Alkitab atau PA yang akan diadakan di gedung gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya sungguh yakin dan percaya kita semua yang hadir pada malam hari ini diberkati Tuhan, amin. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Ezra yang telah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya sungguh yakin dan percaya kita semua yang hadir pada malam hari ini telah diberkati oleh Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan kepada jemaat Tuhan sekalian. Kami menyambut dengan sukacita kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Di depan jemaat Tuhan sekalian, ada di samping jemaat Tuhan sekalian ada Aser yang sedang berjalan membawa form selamat datang. Boleh diisi jika Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan baru pertama kali hadir di tempat ini, nanti boleh diisi. Ada juga pulpen yang mereka bawakan. Nanti ketika sudah mengisi, boleh dikembalikan lagi kepada teman-teman Asar dan akan mendapatkan souvenir. Jadi pastikan bahwa setiap form yang sudah kalian isi, jemaat Tuhan sekalian sudah isi,
akan diberikan oleh Asar Souvenir. Selanjutnya juga dari teman-teman Asar membawa form selamat permohonan doa bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk didoakan. Apapun bentuk pergumulan atau harapan dari jemaat Tuhan boleh ditulis, boleh diisi. Nanti kita akan doakan bersama-sama pada Pondok Daud yang akan kita doakan pada hari Selasa jam 3 sore dan hari Jumat jam 3 sore. Dan juga yang berikutnya PGPI bersama dengan komunitas Yesus Peduli mengadakan KKR bagi anak-anak muda. Jadi bagi jemaat Tuhan sekalian segera daftar. Pastikan bahwa semua yang hadir pada malam hari ini sudah mendaftar dan mendapatkan tiket. Dan kebetulan ketua dari kegiatan ini adalah Pastor Ezra. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mendukung bersama-sama biar acara yang akan kita lakukan semuanya berjalan dengan baik. Nama Tuhan Yesus Kristus dipuji dan dimuliakan. Dan juga PGPI mengadakan seminar bagi hamba-hamba Tuhan dan ada beberapa jemaat Tuhan yang kita berikan undangan untuk mengikuti seminar tersebut. Berikutnya saya menyampaikan sekali lagi bagi jemaat Tuhan sekalian bahwa ibadah raya yang kedua untuk di gereja kita sudah dimajukan pada pukul 4:30 sore. Jadi bagi jemaat Tuhan sekalian mungkin ada kesibukan untuk malam, boleh ibadah sore jam 4:30. Ingat sekali lagi bahwa ibadah raya yang kedua sudah dimajukan pada pukul 4:30 sore. Dan untuk jadwal ibadah atau pengumuman-pengumuman lainnya segera follow IG dari Gold CC, dari GPO Ikumene biar seluruh kegiatan dan informasi yang diberikan selama kegiatan gereja di tempat ini boleh jemaat Tuhan sekalian dapatkan. Mungkin itu saja pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Segala puji dan syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Dengan apakah ku balas
Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali lagi kami menghadap ke tata hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Bapa, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang terus kami rasakan dan kami alami hari lepas hari. Ya Bapa, kami bersyukur untuk setiap berkat jasmani maupun rohani yang Engkau telah curahkan dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami mengucap syukur atas ibadah kami yang telah berjalan dengan baik. Kami yakin dan percaya itu semua bukan karena hebat kami, tetapi ini semua karena campur tangan Tuhan dalam proses berjalannya ibadah kami pada saat ini. Bapa, kami juga berdoa buat pelayan firman kami pada malam hari ini, Pastor Esra, yang telah memberitakan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman yang baru saja kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi kami dapat mampu menerapkan firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, kami mau berdoa juga buat keluarga Pastor Esra ya Bapa. Kiranya Engkau mau memberkati istrinya Kak Debbie dan anaknya Dev ya Bapa. Berikan mereka selalu kesehatan dan hikmat yang berasal daripada-Mu. Dan kiranya Engkau mau menjauhkan mereka dari hal-hal atau mara bahaya yang tidak diinginkan ya Bapa. Dan Bapa, pada saat ini juga kami ingin berdoa buat anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian pelayanan pada malam hari ini. Kiranya Engkau mau pakai anak-anak-Mu ini terus ya Bapa untuk setia memuliakan nama-Mu yang kudus. Bapa, pada saat ini juga kami berdoa untuk semua yang hadir di tempat ini. Kiranya Engkau mau senantiasa memberkati kami ya Bapa. Jauhkan kami dari mara bahaya dan kiranya Engkau senantiasa menuntun kami kemanapun kami berada. Bapa, kiranya Engkau juga mau senantiasa memberkati kami anak-anak-Mu yang dalam masa studi maupun yang sementara bekerja. Dan Bapa, mungkin pada saat ini dari kami ada yang sedang mencari pekerjaan Bapa. Kiranya Engkau mau mempermudah mereka ya Bapa untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berkenan bagi mereka. Bapa, kami juga ingin berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang menonton ibadah ini secara online ya Bapa, melalui live YouTube, live TikTok maupun live FB ya Bapa. Kiranya Engkau mau sertai mereka juga ya Tuhan, berikan mereka selalu kesehatan kemanapun mereka berada ya Bapa. Kiranya Engkau mau senantiasa bersama-sama dengan mereka, berkati mereka juga ya Bapa. Bapa, kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudari kami yang belum sempat hadir pada saat ini, mungkin karena sakit, berbeban berat atau karena kelalaian mereka ya Bapa. Kami serahkan mereka, lawat dan kuatkan mereka. Jamah tubuh mereka yang sakit, pulihkan yang berbeban berat, dan tarik kembali mereka yang lalai agar mereka kembali rindu bersekutu dalam-Mu Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia dan terkhususnya kota kami, kota Makassar ya Bapa. Kami mau bersehati berdoa untuk para pemimpin pusat hingga pemimpin pelosok. Kiranya Tuhan mau senantiasa berikan hikmat kepada mereka, takut akan Tuhan dan hati yang tulus dalam memimpin bangsa dan kota kami ini menuju damai sejahtera dan kebenaran-Mu ya Bapa. Pada malam hari ini kami juga berdoa untuk penuaian jiwa di gereja kami Tuhan, di GBI Oikumene, di komunitas kami Gold Sisi. Kami bersyukur untuk jiwa-jiwa yang sudah Tuhan percayakan di tempat ini. Biarlah kami semakin bertumbuh dalam kasih-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa, ke depan kami akan melihat pekerjaan tangan Tuhan yang ajaib terus terjadi di tempat ini. Engkau jadikan kami perpanjangan tangan-Mu Tuhan, lewat perkataan kami, lewat tingkah laku kami Bapa, sehingga orang-orang dapat melihat kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Tuhan, pada saat ini juga kami ingin berdoa buat kedua orang tua kami yang ada bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami. Kiranya Engkau mau senantiasa berkati mereka ya Bapa, beri mereka selalu kesehatan, umur panjang yang berasal daripada-Mu. Dan kiranya Engkau mau tutup bungkus mereka dengan kuasa naungan-Mu yang kudus ya Bapa, agar mereka dapat dijauhkan dari hal-hal yang kami tidak inginkan. Bapa, pada saat ini juga kami ingin berdoa buat Ibu Gembala kami di tempat ini. Kiranya Engkau mau memberkati dia dalam masa tuanya, Engkau senantiasa berkati dia dan berikan selalu kesehatan yang berasal daripada-Mu ya Bapa. Dan Bapa, pada saat ini juga kami berdoa untuk leader kami di tempat ini, Pastor Peter beserta keluarganya. Kiranya Engkau mau memberkati anak istrinya ya Tuhan. Berkati mereka ya Bapa dalam kehidupan, pelayanan serta pekerjaan mereka hari lepas hari. Dan tutup bungkus mereka dengan kuasa naungan-Mu yang kudus ya Bapa, agar mereka dapat dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan sekalipun. Bapa, kami juga ingin berdoa buat kegiatan kami seminggu ke depan ya Bapa. Kiranya Engkau mau menyertai kegiatan kami ini agar dapat berjalan dengan baik seturut kasih dan kehendak-Mu.
Bapa, tak lupa juga kami bersehati berdoa bagi gereja-gereja yang berada di sekitar kami. Kiranya Engkau mau satukan hati kami dalam visi dan hati untuk bersama-sama menuai jiwa bagi kerajaan-Mu. Pakai setiap gereja untuk menjadi terang yang memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan Bapa, pada saat ini juga kami akan pulang ke rumah kami masing-masing ya Bapa, dan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Engkau menuntun sertai kami, tibakan kami dengan selamat di tempat tinggal kami masing-masing tanpa kekurangan suatu apapun ya Bapa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, inilah doa permohonan dan ungkapan syukur kami. Namun sebelum kami tutup doa ini, kami mau bersama-sama mengucapkan doa yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, dengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan beritakanlah Injil dalam anugerah Allah Bapa. Keselamatan yang kita terima melalui Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberikan kita selalu kekuatan dan penghiburan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersatu dulu sejenak. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Hey! Kau megah bagiku segenap jiwa. Kau Raja. Are you ready, Makassar?